Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik bersama saya Muhammad Yusuf dari SD Negeri 3 Bendosari sebagai supervisor. Saya Sri Hartati dari SD Negeri 2 Mulya Agung sebagai coach. Dan saya Erni Ratnaning Tias dari SD Negeri 2 Mulya Agung sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri Hartati, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Yusuf. Baik ya Bu, mohon maaf ya Bu, baru bisa menemui Bu Hartati hari ini. Pak, sama-sama. Ngomong-ngomong, Bu Hartati mau melakukan coaching ya hari ini? Iya, benar sekali Pak. Dengan siapa Bu? Ini rencananya mau melakukan coaching dengan Bu Erni Ratnaning Tias, guru kelas 5 Pak. Oh, Bu Erni, guru kelas 5 ya Bu. Oke, jadi kalau gitu ini nanti waktu proses coaching ya Bu, akan saya coba sesuaikan dengan rubrik penilaiannya ya Bu. Di antaranya ini nanti saya coba amati alur cerita yang digunakan Bu Sri Hartati selama coaching, dan juga akan saya coba lihat penerapan prinsip coachingnya seperti kemitraan, ya proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Gitu. Saya juga akan mengamati kompetensi coaching Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Oke, siap. Siap, seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu ini Bu, kompetensi mana ini yang ingin Bu Hartati tingkatkan ini, yang ingin Bu Hartati kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya tingkatkan Pak, mengenai kehadiran penuh, kemudian memberikan pernyataan yang berbobot, kemudian mendengarkan dari. Oke, berarti 3 kompetensi coaching ini yang ingin Ibu tingkatkan, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan, sama memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian bagian mana ini yang lebih spesifik yang ingin saya observasi? Kira-kira yang mana? Dari ketiga. Memberikan pernyataan yang berbobot itu Pak. Memberikan pertanyaan yang berbobot ya, itu memang penting sekali ya Bu ditingkatkan ketika proses coaching. Kemudian kalau sudah tahu ini yang akan ditingkatkan, kemudian indikator ketercapaiannya untuk menuju itu apa kira-kira, untuk menuju ke pertanyaan yang berbobot tadi? Ketika coachingnya sudah menemukan solusi, menemukan solusinya sendiri, itu Pak. Dari permasalahan yang sudah dihadapi. Berarti kalau kuncinya sudah bisa menemukan masalah dari dirinya sendiri, gitu yang menemukan solusinya sendiri. Oke, baik kalau gitu Bu. Oke, kira-kira Bu Erni hari ini sudah siap ya Bu untuk di coach? Iya, insya Allah sudah siap. Kalau sudah siap, baik. Kalau begitu Bu Hartati sudah siap untuk melakukan proses coaching. Semoga lancar dan sukses ya Bu. Amin. Oke, nanti akan saya coba observasi juga waktu pelaksanaannya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Erni hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Maaf ya Bu Erni, saya baru membaca SMS-nya kemarin. Oh nggak apa-apa, saya WA. Memang kan kalau Bu Tati kan biasanya kalau pagi kan rapat-rapat dulu, jadi saya paham. Jadi dibalas sore, oh iya masih sibuk mungkin. Sepertinya ada yang mau diceritakan Bu Erni. Iya. Sebetulnya gini Bu, sudah dari lama ini sebetulnya saya pengen cerita-cerita gitu sama Bu Tati gitu loh, terkait ini loh Bu, apa kendala saya selama mengajar di kelas gitu. Kan saya ini kan sudah kurang lebih 12 tahun ya Bu ya mengajar jadi seorang guru. Cuman akhir-akhir ini entah kenapa itu gini Bu, di kelas itu kondisi pembelajaran di kelas tuh kayaknya kurang ini ya Bu ya, kurang semangat gitu anak-anak itu. Jadi sepertinya ketika saya mengajar tuh misalnya dari 29 murid saya Bu, itu
kayak kurang antusias begitu, karena mungkin yang menjawab pertanyaan saya melontarkan pertanyaan, kemudian yang menjawab pertanyaan cuma itu aja begitu. Kemudian masih ada ya agak banyak sih yang cuma pasif gitu saja anak itu. Oke. Oh ya, jadi Bu Erni ingin menciptakan pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak lebih enjoy, bisa menikmati begitu ya Bu? Iya, saya tuh inginnya itu ini Bu, mendapatkan solusi bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu Tati. Jadi yang menyenangkan ketika di pembelajaran tuh anak-anak seneng, anak-anak happy, anak-anak antusias untuk menjawab pertanyaan, kemudian antusias untuk mengikuti pembelajaran, itu yang saya inginkan. Jadi pembelajaran yang menyenangkan gitu untuk anak-anak. Ya, jadi dari sesi ini nanti terakhir Bu Erni ingin mendapatkan apa itu? Iya, mendapatkan solusi Bu Tati. Jadi nanti untuk masalah saya ini kira-kira diapakan ya anak-anak supaya kondisi kelas saya itu hidup gitu loh Bu. Pembelajaran yang menyenangkan itu bisa tercipta di dalam kelas begitu. Menurut Ibu nih kemampuan anak-anak ya untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan itu kalau di angka 1 sampai 10, menurut Bu Erni kira-kira kemampuan Ibu itu ada di skala berapa Ibu? Kalau untuk sekarang ya Bu, ya kalau saya pikir-pikir mengamati keadaan sekarang ini, kayaknya kemampuan saya ini untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan mungkin di level 5 sampai 6 kayaknya Bu. Saya merasa gagal sekali gitu jadi seorang guru. Oke, nah kira-kira Bu Erni rencananya ingin sampai angka berapa Ibu? Ya, kalau sekarang posisi 5 atau 6, setidaknya 8 Bu. 8. Iya. Oke. Nah, jadi hal apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapai level 8 itu nanti? Yang akan saya lakukan lagi dan memang sudah saya lakukan Bu selama ini. Itu saya sudah mencoba menciptakan variasi pembelajaran seperti games gitu. Cuman gini masalahnya Bu Tati, saya sudah menciptakan game, sudah membuat pembelajaran menyenangkan. Itu sehari 2 hari anak-anak senang, tapi ternyata 3 hari 4 hari memakai metode yang sama, games yang sama, ternyata anak-anak sudah bosan gitu loh. Kayaknya ini gini Bu, apa mungkin anak-anak ini minta ganti terus ya gitu loh. Kayaknya minta ganti terus, nggak mau main itu lagi gitu, harus ganti terus. Saya cuma berpikir yang harus saya tambahkan ini gitu. Anak-anak untuk satu permainan ternyata nggak bisa dipakai sekali 2 kali, nggak bisa dipakai lebih dari 2 kali nih kayaknya gitu loh berarti. Jadi saya tuh harus muter lagi, mikir lagi gitu. Jadi selain itu kira-kira ada tidak alternatif lain Bu Erni yang bisa digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Iya itu, jadi yang seperti tadi ya Bu, kaitannya saya sudah membuat pembelajaran menyenangkan. Itu pun Bu, masih ada nih sekitar 3-4 orang ketika saya sudah membuat games di mana semuanya sudah sangat antusias. Masih ada yang beberapa orang itu masih diem gitu, masih nggak mau bergerak juga gitu loh Bu Tati. Saya jadi bingung, ini apa ya? Apa ininya permainannya kurang menarik gitu. Akhirnya saya berpikir mungkin apakah ini berhubungan dengan gaya belajar kayaknya Bu Tati. Saya mikirnya gitu, apakah memang gaya belajarnya beda ya, kan ada ini yang kemarin saya ikut pelatihan tuh ada kinestetik, ada audio, ada audio visual, ada visual ya. Saya berpikir apakah ketika saya membuat permainan yang menyenangkan ini, games ini, semuanya sudah antusias, si 4 orang tadi ini kok diem aja. Mungkin saya menganalisa nih Bu, kayaknya ini anak bukan tipe kinestetik, mungkin dia tipe audio atau tipe visual begitu loh. Saya berpikirnya begitu. Jadi kayaknya ini kayaknya ya Bu. Tapi saya kurang tahu ya. Kayaknya sih harus menggali lagi nih untuk profil belajar murid itu harus saya gali lagi gitu supaya saya tahu ke depannya. Kayaknya gitu ya Bu Tati. Nah Bu Erni ini kira-kira hal apa yang belum pernah Bu Erni lakukan dan ingin dilakukan saat ini Bu Erni? Yang belum pernah dilakukan. Kalau pembelajaran variatif saya sudah
sudah sering mencoba, tapi harus saya perbaiki lagi ya, Iya. saya tambahin lagi gitu loh Bu. Oke, betul. Profil belajar akan saya lakukan. Yang belum pernah ini kayaknya ini Bu, outing class. Kayaknya outing class, kayak anak-anak butuh suasana baru pembelajaran di luar. Itu ide yang muncul kayaknya apa ya? Oh mungkin ini Bu, life skill Bu. Saya perlu mengajarkan life skill untuk anak-anak. Misalnya hal simpel aja mungkin bisa diajarkan cara menyetrika yang benar, mungkin gitu ya Bu ya. Karena kayaknya ini urut saya nggak semua tertarik di bidang akademik Bu. Iya. Kayaknya ini ada yang tertarik di bidang ini apa ibaratnya rajin tapi nggak di akademik gitu loh. Iya. Mungkin saya akan ini ajarkan life skill menyetrika yang benar, kemudian mempelajari bumbu-bumbu apa yang untuk obat itu apa namanya, tanaman apa itu, herbal gitu mungkin ya. Mungkin saya akan akan ingin itu, kemudian ingin mendatangkan wali murid juga untuk sumber belajar anak-anak. Itu kayaknya yang belum pernah saya coba gitu. Oke, luar biasa sekali loh Bu, menurut saya itu ide-idenya sangat luar biasa. Oke, jadi ini tadi kita sudah mendapatkan solusi ya Bu. Yang pertama tadi solusinya adalah membuat variasi pembelajaran. Iya, itu kayaknya harus saya tambahin lagi. Iya. Setiap saat terus ganti terus anak-anak biar nggak bosan gitu. Iya betul. Terus yang kedua tadi Bu adalah mempelajari lagi tentang profil belajar. Iya. Profil siswa. belajar. Iya. Yang ketiga tadi adalah mungkin akan melakukan outing class. Biar anak-anak Iya, lebih betul. fresh mungkin gitu. Betul, ya, itu Bu. kayaknya anak-anak perlu itu. Karena kalau di kelas terus bosan. Iya. Oke. Nah dari ketiga itu tadi Bu Erwin, hal yang mungkin Iya. dilakukan. Yang hal pertama yang mungkin dilakukan itu yang mana Bu Erwin? Iya, kalau outing kelas ini saya masih harus menghubungi ini ya pihak-pihak terkait ya. Kayaknya nggak bisa saya lakukan dalam waktu dekat. Kalau untuk mempelajari profil belajar murid saya juga masih memerlukan perangkat ya Bu ya. Iya. Kayaknya yang paling dekat bisa saya lakukan ini Bu, menciptakan variasi dulu deh. Oke. Variasi pembelajaran dulu yang mungkin games atau apa yang menyenangkan untuk anak-anak. Iya. Jadi untuk solusi yang lain mungkin akan saya lakukan untuk saya persiapkan, saya kondisikan mungkin dalam waktu minggu ini. Persiapannya, mungkin pelaksananya mungkin baru minggu depan gitu kayaknya. Ya. Jadi nanti ini akan dilakukan secepatnya untuk yang ini pembelajaran yang variatif tadi. Ya. Oke. Kayaknya gitu. Baik. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini? Iya, kok kayaknya langsung ngalir gitu aja ya Bu ya. Iya. Jadi yang tadinya saya merasa buntu ini mau diapain murid saya gitu ya. Iya. Tapi setelah ini ngobrol sama Bu Tati langsung kayak ide saya langsung bukan ide saya ya Bu ya, mesti kayak langsung ngalir gitu. Saya sudah dapat ini Bu, kayak solusi gitu kayaknya. Jadi untuk menciptakan murid saya supaya kondisinya menyenangkan itu memang bukan salah muridnya, tapi salah saya ya Bu ya, sebagai guru yang belum bisa membawakan atau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu tadi ternyata harus memberikan variasi pembelajaran, kemudian mengetahui profil belajar murid, kemudian anak-anak dikasih suasana yang baru gitu, supaya lebih bersemangat dan tidak jenuh di dalam kelas. Itu sih kayaknya. Iya. Oke, terima kasih Bu Erni. Saya senang sekali loh bisa bercerita, diajak cerita Bu Erni. Iya. Nah, nanti suatu saat mungkin ada Bu Erni ingin bercerita kembali, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima. Nanti siapa tahu kita bisa saling sharing, saling menemukan jalan keluarnya dari Bu Erni sendiri tentunya. Iya, saya yang terima kasih sebetulnya Bu Tati sudah meluangkan waktu untuk untuk mau mendengarkan cerita saya. Mungkin nanti ini ya Bu ya, seminggu lagi saya bisa hubungi Bu Tati lagi ya. Oh iya, oke, bisa. Mau konsul lagi nih Bu. Saya tunggu Bu Erni. Oke, siap-siap. Terima kasih Bu Tati waktunya. Oke, nanti mudah-mudahan dari solusi yang sudah Bu Erni dapatkan itu nanti bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Amin. Terima kasih untuk doanya Bu Tati ya. Semoga nanti rencana saya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Erni. Iya, sama-sama Bu Tati. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah ya Bu Tati sudah melaksanakan kucing ini tadi. Bagaimana Iya, perasaannya? Alhamdulillah sudah Hmm. selesai Pak. Ini perasaan saya ini deg-degan tadi Pak. Deg-degan tadi. Iya, saya merasa bisa apa tidak ya melakukan ini karena saya baru pertama Iya. ini Pak. Wajar Oke. sih Bu ya, Iya. pertama itu ada perasaannya, tapi secara keseluruhan baik sih. Tadi berlangsung lancar, Iya. ya. Ini Iya. kalau tadi sudah melaksanakan kucing, bagaimana ini Bu Tati menilai performa diri sendiri saat pelaksanaan kucing? Iya. Saya merasa masih perlu lagi untuk belajar Pak. Masih perlu belajar terutama dalam ini Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Oh berbobot. gitu. Iya. Lalu kenapa Ibu menilai seperti itu? Iya Kurang. Pak, ini saya tadi masih merasa pertanyaannya itu bagaimana gitu ya, apa benar atau salah pertanyaan saya ini, atau mungkin Oke. dengan alur ceritanya saya takutnya kebalik-balik gitu, jadi masih Oh, gitu, ada rasa cemas mungkin Iya. gitu. Gitu Iya. ya. Oke, jadi ini boleh nih saya sampaikan hasil pengamatan saya. Oke, boleh silakan Boleh ya? Pak. Iya, Oke. saya ini yang Oke. saya tunggu-tunggu ya. Oke, dari saya mengamati Ibu Tati tadi waktu kucing bersama Bu Erni ya. Iya. Secara keseluruhan Bu Tati sudah baik melaksanakan kucing, sudah komunikasi yang terjalin sudah hangat, sudah baik, mengalir begitu saja. Terus kompetensi kucing yang menggunakan alur tirta juga berjalan cukup baik. Bu Tati juga di awal mulai dari tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi bagi kucingnya sendiri bahkan yang menyampaikan, terus di akhir menanyakan tanggung jawab, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Sehingga kalau di standar nilainya ini Bu Erni sudah sangat baik dalam alur tirtanya. Bagaimana Ibu mendengar ini? Ya, saya sangat senang Pak, dan tentunya saya akan lebih mengasah kemampuan saya kembali Pak, agar menjadi lebih baik lagi. Oke. Dari kesemuanya itu, dari semua yang baik-baik itu tadi ini, ada beberapa yang perlu ditingkatkan ini Bu, ya, yang perlu ditingkatkan, Iya, Pak. yang masih Iya. perlu dikembangkan lagi. Ini nggak banyak sih Bu, hanya Iya. kecil saja ini. Ya, Ini setelah Bu Tati memberikan pertanyaan yang berbobot, terus kuncinya sudah memberikan jawaban. Nah, ya. Bu Tati ini terkadang sedikit lupa untuk memberikan tanggapan. Nah, yang memberikan Pak. tanggapan Oke. atau bisa jadi mengkonfirmasi lagi jawaban Iya, iya. dari kucing. Oke, Nah, kayaknya itu. Bagaimana ini menurut Ibu? Oke, menurut saya setuju Pak. Saya Oke, ya. merasakan itu. Iya, memang tadi pada waktu saya melakukan kucing itu kurang memberikan penekanan kembali seperti itu. Oke. Itu ya Bu. Iya, Pak. Oke. Kalau gitu dari perbincangan kita ini ya, hari ini Oke. sudah terbayang nggak kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Oh ya, tentunya Pak, nanti saya akan berusaha untuk hadir sepenuhnya sehingga saya bisa Pak menjawab atau mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan flashback Ya. yang baik Oke. untuk saya. Oke, itu ya, Iya. memberikan tanggapan Iya, lagi lebih memberikan baik, tanggapan. memberikan kesimpulan, Iya. mengkonfirmasi jawabannya Oke. kucing kira-kira gitu. Ya, Nah, kira-kira ini Oke. kapan ini bisa memperbaiki, terus dengan siapa Ibu untuk memperbaiki ini, ada nggak yang membantu kira-kira? Ya, insya Allah ada Pak. 1 minggu lagi ya Pak ya, saya sekalian saya mau refleksi mungkin Pak ya, kekurangannya apa, kemudian saya akan berusaha memperbaiki kekurangan saya tadi. Nah, nanti insya Allah saya akan melanjutkan ke teman saya, Oke. itu Bu Dewi namanya, nanti beliau mengajar di kelas 4. Oke, gitu ya Bu Iya. ya. Oke, baik. Terus ini Bu, Iya. kita kan
cukup banyak ini ngobrolnya. Ya, dari yang kita bicarakan, kira-kira apa ini yang sudah dapat ini? Kita sudah hampir di ujung obrolan ini. Oke. Apa yang sudah Ibu dapat? Oke, yang saya dapat adalah saya sudah bisa memberikan memberikan itu Pak, itu alur. Oh, ya melaksanakan alur-alur kita dalam sudah coaching, melakukan ya. alur kita. Kemudian untuk si coach saya sudah menemukan solusi. Betul sekali, itu yang penting. Solusi dari yang permasalahan di kelasnya seperti itu. Berarti indikator yang kita tetapkan di awal tadi sudah tercapai, memang tercapai karena kuncinya tadi sudah mendapatkan solusi asli. Oke, baik. Alhamdulillah Bu ya, ini tadi sudah berjalan lancar. Ini tadi apa yang didapat Bu Tati juga sudah ada, kelemahannya yang perlu diperbaiki juga ada. Terus Bu Tati jangan segan-segan kalau mau minta bantuan lagi, kalau mau minta diobservasi atau minta disebut lagi, gitu ya Bu. Kira-kira kita bisa bertemu kurang lebih 2 minggu lagi kayaknya ya Bu, kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Iya, siap Pak. Oke, kira-kira itu ya Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu Tati. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.